Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas pemrograman mobile kelas A dari kelompok 13. Jadi untuk aplikasi kami yang sudah kami buat itu adalah aplikasi Ayami, yaitu aplikasi pemesanan makanan berbasis mobile pada rumah makan Ayami. Sebelumnya perkenalkan dulu anggota dari kelompok kami. Next slide. Baik, yang pertama yaitu saya sendiri, Muhammad Najib Fikri, NIM 2024-10-10-2033. Dan saya Kuko Satria Bimantoro, NIM 2024-10-10-2094. Saya Yunia Ramelia dengan NIM 2024-10-10-2048. Dan saya Laida Lavinia, NIM 2024-10-10-2041. Next. Nah, jadi pada halaman ini adalah halaman startup page, yaitu halaman yang akan muncul pertama kali ketika aplikasinya ini dibuka. Jadi untuk source code-nya, nah jadi untuk source code-nya sendiri ini menggunakan widget stateful widget, di mana kelasnya itu adalah kelas screen. Jadi selanjutnya pada line 19 ini ada variabel durasi, di mana variabel durasinya itu adalah 5 detik. Jadi startup page-nya itu akan muncul dalam waktu 5 detik, dan lalu setelah itu akan berpindah ke halaman selanjutnya. Oke, selanjutnya adalah halaman login dan registrasi. Berikut adalah source code-nya. Dimana di sini kita mendapatkan halaman login dan register atau part keduanya. Dan di sini kita mendapatkan status wizard. Nah, misalnya kita beri tab bar dengan investasi bias dari 360, serta kita beri teks research Anda, dan juga di sini kita gunakan web advertise. Di dalam kita ada tab bar, kita beri buat teks ada masuk ke daftar. Nah, di sini kita ada teks login dan negara register di halamannya. Dimana di sini kita menggunakan status wizard untuk dalam ketenangan sales view yang kita tambahkan teks untuk urutannya. Serta kita di sini juga ada tulisan password, juga ada jangan lupa password di sini. Kenapa aku? Nah, serta kita gunakan button ya, kita beri button masuk, ini menggunakan teks button. Di halaman register itu kita mirip dengan status widget dan kita tambahkan view, kita beri beberapa teks untuk urutannya. Serta kita beri button juga di sini menggunakan teks button. Oke, baik. Sekarang kita beralih ke halaman onboarding. Dan nanti kita akan lanjut ke halaman homepage ini ya. Jadi mungkin langsung saja ke source code-nya. Nah, di sini menurut tampilan dari halaman onboarding, untuk di source code kita gunakan stateful widgets ya. Stateful widgets. Lalu untuk controllernya di sini kita gunakan page controller. Jadi biar kita bisa gunakan indikatornya ini, dan juga kita bisa atur untuk perubahan dari nilainya ini nanti untuk title dan subtitle-nya. Nah, di sini datanya kenapa kok stateful? Karena kita akan ganti. Kita akan rubah setiap kali kita geser ini. Nah, jadi kalau misalnya kita cek di scaffold-nya, kita gunakan widget page view builder ini. Lalu kita cek di item builder-nya, kita gunakan stack. Nah, jadi di setiap layernya, setiap onboarding-nya kita gunakan stack. Nah, di setiap text-nya itu ada kontainer. Jadi kenapa kok stack? Karena stack ini kita bisa tumpukan widget satu dengan widget yang lain. Nah, contohnya seperti ini. Kalau misalnya di kontainer, kita kasusnya kita itu kita pakai kontainer, kita gunakan double infinite untuk tinggi dan width-nya, lalu untuk warnanya itu warna hexa ini menyerupai oranye ini. Nah, setelah itu kita tumpukan warna oranye kontainer ini dengan sebuah image yang dibungkus dengan padding. Nah, padding ini digunakan untuk memberi jarak antara atas, kanan, dan kirinya. Setelah itu kita gunakan positional field yang isinya itu kontainer yang dibungkus dengan align ini. Nah, kita gunakan align bottom center untuk menempatkan kontainer ini ke area bawah. Dan kita gunakan dekorasinya itu border radius biar dia ellipse ini ya.
Lalu selanjutnya di sini kalau misalnya kita lihat di kontainer itu childnya itu sebuah kolom yang dibungkus dengan padding. Jadi di sini itu ada jarak, sebenarnya ada jarak. Lalu di kolomnya ini dia ada 4 children. Yang pertama yaitu untuk titelnya, kedua untuk subtitlenya, yang ketiga untuk indikator, dan yang terakhir untuk buttonnya. Nah, jadi ini nanti akan berubah seperti yang saya bicarakan tadi, menggunakan indeks untuk melihat row dari map ini, data ini. List of mapping yang berupa artinya itu string, value-nya itu juga string. Oke, sekarang mungkin kita lanjut ke text button. Nanti text button ini kita gunakan text di sini untuk nilainya itu current index sama dengan 2, berarti dia itu sekarang. Nah, jadi ketika dia itu ada di indeks terakhir ini, kita pencet sekarang, jika tidak, maka dia ada di selanjutnya ini. Nah, jadi seperti itu. Kalau misal dia ada di indeks terakhir, maka kita akan ini eksekusi navigation bar konteks replacement. Jadi kenapa kok replacement? Karena replacement ini kita akan ganti layar yang lama ini dengan layar yang baru. Jadi berbeda seperti push ya. Push kan kita bisa kembali. Kalau ini itu tidak. Oke, jadi kalau misalnya kita mencet, dia akan mengarah ke homepage, kelas homepage ini atau widget homepage. Kalau misalnya kita tekan, nah dia akan mengarah ke sini. Ini, nah homepage dia tetap stateful. Lalu kalau misalnya kita cek untuk strukturnya, dia itu gunakan app bar, bottom, dan bottom navigation bar. Tidak seperti di onboarding tadi yang hanya menggunakan button. Di sini kita gunakan app bar. Nah di app barnya itu dari atas sampai ini jarak antara card sama ini warna putih ini. Jadi di app bar ini kenapa kok video itu bisa ke bawah? Karena kita bisa gunakan private size di argumen bottom ini. Jadi kita bisa sesuaikan untuk tingginya itu berapa. Lalu ini untuk kontennya, konten dari sini ininya. Nah konten ininya itu kita gunakan kontainer ini, kontainer yang di dalamnya itu ada sebuah kolom. Nah kolom untuk children pertama itu berupa row dengan children satu itu ini, dan children keduanya itu ini, yaitu dipisah menggunakan space between ini. Kalau misal kita cek dia ada di sini. Nah ini dia space between, lalu selanjutnya itu text field, itu untuk ini kita bisa isi apapun. Nah ini kita bisa apapun, maaf, kita bisa apapun. Sekarang untuk ini dia itu children dari kolom selanjutnya. Bukan kolom, maaf, dia ini ada di dalam stack ya. Oke, lalu untuk di body-nya kita gunakan grid view ya. Grid view karena kita bisa scroll dan kita bisa tentukan nilai dari grid-nya ini. Kita bisa gunakan untuk delegate-nya ini karena dia itu require sebuah widget silver grid delegated with fixed. Nah ini untuk ukurannya karena dia itu tetap yaitu 2, kita gunakan ini. Lalu untuk cross axis count-nya ini kita gunakan ukuran 2 ya. Nah, 2 kolom ini. Lalu untuk jarak antara kolomnya ini 20, jarak antara barisnya ini juga 20, untuk aspek rasio antara panjang dan lebarnya itu 8:9. Nah, di grid view ini dia pakai children ya. Dengan kalau misalnya kita lihat itu list of widget. Nah, kita gunakan widget gesture selector karena ketika kita pencet dia akan mengarah ke halaman lain. Nah, itu tadi masih belum selesai ya. Jadi ini berupa custom metode-nya yang telah kami buat. Nah, ini kalau misalnya kita geser ke bawah, dia memberikan sebuah gesture detektor yang mana isinya itu sebuah card. Nah, jadi ini itu dia card. Karena dia gesture detektor, jadi dia ada on tab-nya ini. Kalau misalnya kita pencet, dia akan push atau menumpuk sebuah layer ini dengan layer baru yang ada di detail menu ini, detail menu page yang masih belum selesai tadi. Oke, itu untuk body-nya. Sekarang kita beralih ke bottom navigation bar-nya. Jadi di bottom navigation bar-nya ini dia itu ada item yang require sebuah list of bottom navigation bar item. Nah, jadi di sini ini merupakan custom method dari saya kami kemarin. Nah, kalau misalnya kita cek, dia itu kan membutuhkan argumen dari icon data. Jadi di sini itu icon data, saya kasih nama argumen custom di sini untuk mengganti ini setiap iconnya ini. Tapi untuk pola kalau diketik itu tetap sama. Jadi kita bisa pasangkan argumennya itu sebuah iconnya saja. Oke. Jadi mungkin itu dari saya mengenai onboarding dan homepage. Sekian. Baik, selanjutnya yaitu halaman belum diulas. Untuk source code dan hasil implementasinya, nah di sini pada app bar-nya menggunakan icon pada bagian leading, lalu saya atur color dan title-nya. Selanjutnya pada bagian body, saya menggunakan kolom untuk menampilkan beberapa kontainer, yaitu sini ada 4 kontainer. Dan pada masing-masing kontainer, saya mengatur decoration-nya seperti ini, lalu box shadow-nya seperti ini. Lalu untuk bagian isinya, saya gunakan set row agar tampilannya menampilkan seperti ini, gambar di sebelah kiri dan teks di sebelah kanan. Jadi di sini pada kontainer untuk menampilkan gambar, di sini saya masukkan path dari gambarnya.
Nah, ini. Dan saya atur decoration-nya. Setelah itu, saya gunakan kolom untuk menampilkan kontainer untuk teks dan bottom-nya. Saya atur style dan saya atur style untuk bottom-nya juga. Untuk kontainer kedua, ketiga, dan keempat, source code-nya sama seperti pada kontainer yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Seperti itu. Mungkin sekian dari presentasi kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.